Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Yang kami hormati segenap pengurus tim dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Yang saya hormati juga dan saya cintai bapak-bapak sekalian pecinta Al-Quran yang sampai saat ini konsisten dalam kolaborasinya. Pertama-tama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bahwa pada malam hari ini kita masih diberi umur panjang, diberi kesehatan, diberi waktu luang, sehingga kita bisa kembali berdua bersilaturahmi dalam rangka kalau bolehnya tilawah Quran ya, tahsin tilawah Quran. Selawat dan juga salam tak lupa kita minta curahkan kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi akhir zaman, insya Allah dengan istiqomahnya kita dalam menjalankan segala perintah-perintahnya dan dengan beliau ya akan tetap jauh di yaumul kiamah kelak ya. Izin Allah Subhanahu Wa Taala. Diawali dengan suratul Fatihah dulu, Pak Adin silakan. Saya dulu. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Pak Memen, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk suratul Fatihah nanti karena ini kan
selalu kita baca ya, karena merupakan salah satu syarat ya sahnya sholat ke dalam rukun ibadah sholat. Jadi suratul Fatihah nanti mengikutin aja. Jadi kita dilihat dari bacaan-bacaan, kita tinjau dari latihan-latihan kita untuk huruf-hurufnya ya, nanti bisa dilihat dari kegiatan latihan kita. Kalau untuk kesempurnaan dalam makhraj misalnya, atau pad misalnya, atau sifat ya, itu tetap butuh pembenahan, tetap butuh apa namanya latihan lagi untuk huruf per hurufnya. Nah, karena kita kan untuk ilmu nggak bisa puas gitu kan, tentunya ingin yang lebih baik dan lebih baik lagi. Jadi apalagi kalau kita tanyakan lagi ke guru yang lebih pakar, nah tentu akan lebih banyak lagi koreksinya, gitu kan? Artinya kita artinya kita belum nggak ada yang sempurna ya, nggak ada yang sempurna dan kita berupaya. Gitu. Jadi untuk suratul Fatihah bisa mengiringin aja nanti dari kajian-kajian kita dari surat-surat yang lain itu sama aja, tetap 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 to. Nah, tinggal kita bagaimana dalam menyambung dan menyertakan sifatnya ketika melafalkan huruf-huruf tersebut. Semalam kita sempat sedikit murojaah ya, apa namanya materi ya, materinya apa semalam Pak? Materi kita tadi malam tentang mat ya Pak ya, masih tentang mengulang tentang mat. Ya, tentang itu apa namanya? Yang tentang ikhfa. Mad ya, mad dan ikhfa. Baik. Sibus. Jadi mat ya, kita murojaah lagi sedikit. Mat ada berapa Pak? Mat Pak? Mat tuh ada 14. Masih ada 3 ya, tapi ada 4. Mad ada berapa Mat? Kalau masih ada mat tuh mat tobi'i, mat zais. Iya, jadi mat itu ada 2 Pak ya, ada 2. Iya, mat ada 2, yaitu mat tobi'i dan mat far'i ya. Oh iya, mat far'i. Mad tobi'i dan mat far'i. Jadi kalau ditanya mat ada berapa, itu ada 2 saja. Mat tobi'i dan mat apa tadi? Mat far'i. Jadi mat tobi'i ini mat pokok, mat dasar. Yang mengawali mat itu semuanya mat far'i itu kan cabang. Terjadinya mat far'i itu setelah ada mat tobi'i dulu. Jadi mat far'i itu nggak bakal ada kalau nggak didasari dari mat tobi'i dulu, diawali dari mat tobi'i dulu. Jadi mat itu ada 2 saja, itu mat tobi'i dan mat far'i. Dan kalau ditanya mat far'i, baru kita bisa jawab yang tadi Pak Memen bilang, ada banyak ya, ada banyak. Dan ini sebetulnya banyaknya ini nggak mengikat, Pak. Nggak mengikat. Kita harus pahami juga bahwa banyaknya itu nggak mengikat. Karena begini, kita harus balikin lagi. Apa namanya? Setiap qiraat itu berbeda-beda pandangan, berbeda-beda pendapat. Jadi nggak baku gitu ya. Jadi hukum-hukumnya itu kalau kita mau belajar lebih luas lagi, makanya kadang-kadang bagian teman kita ada yang nanya kok begini, ada kok begini, kok beda begitu. Seumpama itu kita nggak perlu
apa namanya, sebetulnya kalau sudah paham dia nggak akan apa namanya, nggak akan banyak namun nggak apa-apa, itu artinya kita pengen tahu ya. Namun dalam artian kita mencari tahu, bukan protes gitu kan, bukan protes. Jadi kiroah itu kan banyak ya. Ada kiroah sabaah namanya. Sabaah itu kiroah yang 7. Yang awal sekali diakuin itu ada 7 kiroah. Yang para ulama Qur'an tahunya itu ada 7. Disebut kiroah sabaah tadinya. Namun berkembang lagi, bertambah menjadi 3 lagi, yaitu menjadi 10 kiroah. 10. Nah, 10 jadi disebutnya kiroah apa namanya, asroh. Nah, disebut juga kiroah asroh. Jadi kalau dari kesekian dan sekarang bertambah lagi menjadi ada menyebutnya sampai 14. Ya, yang terakhir saya dengar sampai 14 kiroah. Itu diakui, ya diakui. Namun dari kesekian banyak kiroah itu, kalau di kitab Tuhfatul Atfal kita apa namanya ambil keumuman dari hukum-hukum yang ada. Jadi kita simpulkan keseluruhan hukum-hukum yang ada. Dan ini kita berkaitan dengan mat tadi malam ya. Kita coba masuk ke mat ya. Kita masuk ke mat. Khususnya mat yang kita bahas tadi malam itu yaitu mad lazim ya, mad lazim. lazim. Ya, nah, dari kitab Tuhfatul Atfal itu mad itu yang paling dari mad far'i atau mad cabang itu yang disorot pertama itu yaitu mad lazim, mad wajib, mad jaiz dan mad lazim. Itu yang disorot pertama ya, yang kita lihat pertama. Dan ini sifatnya umum. Jadi dari dia mengambil jalan tengah ya, jalan tengah dari keumuman keseluruhan pendapat dari masing-masing tadi para apa namanya qiraah. Kalau yang kita pakai umumnya kita kembalikan ke riwayat Hafiz ya, An Asim, itu yang keumuman kita ya, riwayat Hafiz An Asim. Walaupun di riwayat Hafiz An Asim ini ada juga jalur atau jalurnya ada 2 jalur. Yang satu as-satibiyah yang kita pakai dan ada lagi yang disebut at-thayyibah. At-thayyibah nggak pernah di ini. Jarang yang mengikuti riwayat dari at-thayyibah itu. Jadi keumumannya kita pakai riwayat Hafiz An Asim melalui jalur as-satibiyah ya, as-satibiyah yang kita pakai. Di mat itu tingkatan bacaan panjang ya, bacaan panjang atau mat, tingkatannya itu kalau di dalam kitab ilmu tajwid apa namanya Tuhfatul Atfal itu ada 5 tingkatan panjangnya ya, 5 tingkatan panjangnya mat ya. Jadi di situ dijelaskan pertama itu disebut al-qasr. Al-qasr. Al-qasr ini dibaca cuma 1 alif saja. Ya, kita sedikit mengulang, dibaca cuma 1 alif atau biasa kita sebut berapa harokat? 1 alif, 2. 2 harokat. Total Itu tingkatan yang pertama itu al-qasr ya 1 alif atau 2 harokat ya, sama dengan 2 harokat. Tingkatan yang kedua itu 1,5 alif, itu fuwaikul qasr, namanya fuwaikul qasr. 1,5 alif atau 3 harokat, itu tingkatan yang kedua. Tingkatan yang keempat itu masuk ke atawasut. Atawasut itu 2 alif atau 4 harokat. Itu yang ketiga ya, sampai ketiga. Terus yang keempatnya itu fuwaikut tawasut. Fuwaikut tawasut itu 2,5 alif ya, atau sama dengan 5 harokat. Yang paling panjang itu yang kelima. Ini rata-rata ada banyak yang paham, itu atul namanya, atul.
Atul itu 3 alif atau 6 harokat. Nah, itu panjang ya, tingkatan panjangnya mat. Ini bersumber dari kitab Tuhfatul Atfal. Kitab yang umum dipakai para santri-santri kita paling rame yang dipakai, paling banyak dipakai rujukannya ya. Jadi itu ada 5 tingkatan tadi, 5 tingkatan. 5 tingkatan bacaan panjang atau mat ya. Nah, mengenai ini tadi matnya itu yang di awal yang disorot, yang dilihat itu hanya 3, yaitu mat wajib, mat jaiz, dan mat lazim. 3 itu dulu. Namun nanti ada pembagian dari mat-mat yang 3 ini nanti. Iya. Jadi ada pembagian. Yang pertama itu mat wajib. Mat wajib. Wajib Ya. mutlak ya. Nomor. Mat wajib itu. Wajib mutasil. Mat wajib itu dilihat dari panjangnya bacaan itu lebih dari 2 harokat atau enggak. Nah itu ya, pertama para ulama nanti membagi panjangnya lebih dari 2 harokat atau tidak, yang pertama. Terus kadar panjangnya sudah ditentukan atau enggak, ini jadi pertanyaan. Kadar panjangnya sudah ditentukan atau enggak gitu. Dan di mat wajib itu harus lebih. Para ulama sepakat itu harus lebih dari 2 harokat. Harus lebih dari 2 harokat. Yang kita pahami, kita balikin lagi ke keumuman kita yang kita pakai, kiroah yang kita pakai, itu biasa kita pakai mat wajib itu 4 sampai 5 harokat ya. Namun kalau ditelaah lebih jauh ke seluruh kiroah itu bervariasi. Namun kita pakai yang kita umum, yang biasa kita kita terapkan, yang biasa kita pakai ya. Itu yaitu qiraat asim. Yaitu 4 atau 5 harokat. Itu untuk mat wajib. Namun pada mat jaiz seperti yang kita bahas ya, sedikit kita singgung tadi malam, mat jaiz ini ada yang berpendapat. Jadi untuk mengenai panjangnya boleh lebih dari 2 harokat atau tidak, ada yang berpendapat dari kesekian banyak kiroat, ya. Ada yang berpendapat nggak mesti lebih dari 2 harokat. Ada yang berpendapat. Jadi andai kata kita menemukan bacaan mat jaiz itu ada yang agak pendek, memang ada, namun dia harus ada dasarnya gitu loh, bukan karena nggak paham ya, harus ada dasar gitu. Ada yang membaca tidak lebih dari 2 harokat itu ada, dan ini langka. Cuman satu-satunya itu riwayat dari riwayat dari Waros itu ada. Itu yang membaca, kalau nggak salah ya itu ada, intinya ada lah ya. Nah, kalau nggak salah itu Waros pokoknya ada yang menyebut itu, nggak ada yang menyebut bahwa nggak mesti lebih dari 2 harokat. Namun kita balikin lagi nanti ke kebiasaan kita, bukan kebiasaan, mengikuti qiraah yang kita pakai umumnya, yang kita pakai di kita gitu. Ini semalam mat jaiz. Mat jaiz itu menyebut tidak boleh dari 2 harokat, tidak mesti lebih dari 2 harokat, itu artinya boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5, dan boleh sampai 6. Ada yang menyebut begitu, yang berpendapat begitu. Namun kita umumnya pakai mat jaiz itu. Mat jaiz itu dibagi sebentar. Mat jaiz itu sebetulnya yang masuk mat jaiz itu mat arid li sukun itu dimasukkan oleh kalau di dalam kitab Tuhfatul Atfal itu dimasukkan ke dalam
Mad jais itu dibagi menjadi 3 menurut kitab Tuhfatul Atfal. Itu ada mad arid li sukun dimasukkan ke dalam mad jais. Itu dimasukkan ke dalam mad jais. Artinya mad jais itu kan boleh ya, boleh. Jadi nggak ada penekanan ya, nggak ada penekanan. Jadi boleh panjang. Mad arid li sukun dimasukkan ke dalam mad jais, termasuk dari cabang mad jais. Terus mad jais munfasil juga masuk ke dalam mad jais. Bahkan mad badal pun dimasukkan ke dalam mad jais. Itu kalau menurut kitab Tuhfatul Atfal. Dan kalau biasanya kita mad jais itu 2, 3, bukan 2, 3 ke biasa. Kalau dia kita tinjau dari mad arid li sukun, betul, boleh 2, boleh 4, boleh 6, kan? Artinya boleh, jais boleh. Terus mad jais munfasil kalau kita pakai biasanya, makanya biasa saya sering sebut ya, kalau di mad jais munfasil nggak apa-apa sedikit kurang dari 4 atau 5. Kan kita biasanya kita samain mad wajib mutasil dan mad jais munfasil kita kan sama ya, sama ya, 4 atau 5. Namun kalau di wajibnya kita tekankan jangan sampai kurang dari 4 sampai 5 harokat. Andai kata napas kepepet mending mengalahkan mad jais munfasilnya karena dia jais gitu kan. Sering saya sebut. Artinya kalau mad jais itu masih ada toleransi. Dari misalnya mad arid disukun kita napasnya nggak kuat kan boleh 4. Yang penting konsisten, jangan kadang 4, kadang 6, kadang 2 dalam satu kali tilawah gitu misalnya. Nah, mad badal pun dimasukkan juga ke dalam mad jais. Nah, yang saya maksud tadi yang beda sendiri, mad badal kita biasanya pakai 2 harokat ya. Mad badal kita pakai 2 harokat. Namun jangan aneh, jangan heran kalau kita dengar, seumpama boleh lihat di YouTube, misalnya bacaan riwayat Imam Waros, misal Waros ya. Di situ mad badal dia baca 6 harokat. Dia baca 6 harokat. Tapi bukan santri yang baru belajar tilawah, bukan. Ini mereka yang sudah paham, tahu ilmunya gitu kan. Misalnya kita buka di YouTube. Ada, cuman langka. Langka itu karena dari sekian banyak qiraah, sekian banyak periwayat qiraah, itu satu-satunya. Dari sekian banyak tadi kan artinya kalau sampai 14, terus setiap satu qiraah itu 2 periwayat, artinya 28 orang cuman 1 saja yang ngebaca mad badal itu sampai 6 harokat gitu loh. Ya kan? Paham ya Pak ya? Jadi seumpama dari 14 kiroah, dari 14 kiroah itu 2, setiap satu kiroah 2 periwayat, berarti kan 28 periwayat tuh. Dari 28 periwayat itu cuma 1 aja yang menyebutkan atau yang pakai mad badal itu sampai 6 harokat. Artinya kan nggak ada. Keumumannya itu ya rata-rata ya tadi 2 harokat gitu. Ini sekedar pengetahuan ya, sekedar pengetahuan untuk kita gitu. Tuh, di mad mad jais tadi. Jadi mad jais itu dibagi berapa tadi dipecah kalau menurut kitab ini dipecah menjadi 3. Jadi 3 mad itu masuk ke mad jais. Mad arid li sukun, mad jais munfasil dan mad badal tadi masuk ke mad jais. Nah, terus terakhir yang tadi malam yang kita sempat singgung itu mad lazim ya, mad lazim. Mad lazim itu kalau di kitab yang umumnya biasa orang-orang pakai, para santri pakai, itu mad lazim itu dibagi 2 saja. Nanti dari kedua mad lazim itu baru dipecah lagi. Yaitu semalam salah satunya itu kita baru masuk ke mad lazim, kita sempat bahas mad lazim harfi ya, harfi yang tadi malam. Jadi mad lazim itu dibagi 2 saja, mad lazim harfi dan mad lazim kalimi. Jadi mad lazim itu masuknya di 2 tempat, di huruf dan kalimat atau di ayat ya, di huruf dan di kata gitu, di huruf dan di kata. Nah, kalau huruf yang seperti yang tadi malam kita coba latihan, kita coba murojaah itu
alif lam mim ro itu masuk di huruf. Itu yang musakol harfi. Ada lagi di huruf, misalnya mukhaffaf harfi. Begitupun di kalimat, di kalimi juga di ayat itu juga dipecah lagi menjadi dipecah dua Wabon. juga sama. Ya, musakol dan mukhaffaf. Ya, gitu. Jadi kalau di mat lazim itu dia dibagi dua di kata dan di huruf. Ya, tadi di kata dan di huruf. Nah, dan mat lazim ini sudah ditentukan panjangnya nggak boleh kurang. Ini umum sepakat para ulama quro mengatakan nggak ada perbedaan di sini, nggak ada perbedaan. Cuman ada pengecualian satu yang sempat saya singgung sedikit tadi malam itu di ain saja. Namun keumuman tetap 6 harokat. Ya, walaupun di situ dikasih keleluasaan boleh 2, boleh 4, boleh 6. Namun keumumannya yang dipakai oleh para pendapat dari ulama quro, saran dari ulama qiraat itu ulama ahli Quran itu 6 harokat gitu. Namun andai kata memang nggak kuat atau apa alasan apa itu dikasih sedikit kelonggaran atau apa namanya toleransi yaitu boleh 2, boleh 4 ya. Itu di ain saja itu pengecualian. Namun kalau di peterangannya memang harus 6 harokat atau 6 harokat atau 3 alif ya. Itu sedikit mengulas, memurojaah tentang mat ya, biar kita nggak lupa. Jadi sedikit kita ulang. Jadi tingkatan bacaan panjang atau mat itu tadi ada berapa Pak? 2. Tingkatan tingkatan Oh, bacaan panjang. tingkatannya ada 3. Tadi Tingkatan ada 3. tingkatan bacaan panjang ada 5 tadi ya. Ada Ya, 3. ada 5. Ya, 3. Ada Ada 3. ada 5. Oh, Ada 5. 5. Iya, Pak. Tadi yang tingkatan bacaan panjang. Tingkatan bacaan panjang itu ada al-qasr, ya 2 harokat atau 1 alif. Tadi itu yang dimaksud bacaan panjang. Terus waiful qasr itu yang 1,5 alif. Tadi terus Oh, atawasud itu 2 alif. Terus waifut tawasud 2,5 alif. Dan atul itu yang panjang 3 alif itu 6 harokat. Gitu ya. Itu tadi. Terus mat jaiz, apa namanya? Mat wajib tadi ya di mat wajib itu adanya di mat wajib eh, apa namanya? Mutasil ya. Mat wajib itu mat wajib mutasil ya. Syaratnya mat wajib setelah ada hamzah setelah apa namanya? Mat mat ya, setelah ada mat setelah kata. mat ada hamzah ya dalam satu kata harus satu kata ya harus satu kata itu mat wajib mutasil Wajib. mat wajib itu cuman itu mat wajib mutasil saja dan biasanya kalau di riwayat hafaz itu kita baca 4 sampai 5 harokat ya dan syaratnya tadi harus satu kata ya itu tadi. Dan kalau mat jais tadi dibagi, bukan dibagi, yang termasuk mat jais itu mat arid li sukun dimasukkan ke mat jais, terus munfasil masuk mat jais, terus mat badal juga masuk mat jais. Yang terakhir mat lazim dibagi ke dalam 2 tempat ya di kata dan di huruf ya. Di harfi dan apa namanya? Harfi dan Harfi dan kalimi. kalimi. Harfi dan kalimi ya, dalam kata dan dalam huruf dan panjangnya itu mesti 6 harokat umumnya walaupun ada pengecualian itu sangat jarang tetap jarang dipakai gitu itu mengenai mat tadi ya mengenai mat.
Jadi mad lazim apabila ada sukun asli. Ya, sukun asli yang terletak setelah mad. Dibaca setelah mad baik pada saat wasol ataupun pada saat wakof itu dibaca 6 harokat. Oke, kita lihat lagi, coba-coba kita ini lagi di ayat surat yang tadi malam, lanjutan tadi malam ya. Insya Allah udah itu ya, paham lah ya kita di mat ya, itu tadi yang kita coba latih tadi malam itu mat lazim mutakol harfi ya. Terjadi pemberatan, bukan pemberatan, terjadi gunnah, terjadi tasdid ya, terjadi tasdid. Iya. Jadi kalau dia terjadi tasdid atau gunnah, bukan gunnah, idgham ya, idgham itu artinya tasdid dia jadinya kan. Nah, Ya. jadi terjadi pengidghaman ya, atau kata lain terjadi ada tasdid, itu dia disebut musaqqal. Musaqqal. Mutakol. Kalau dia terjadi tasdid, untuk gampangnya kita untuk mempermudah ya. Jadi kalau terjadi tasdid dia musaqqal. Namun kalau dia sukun, itu mukhaffaf. Jadi ketika sukun, terjadi sukun, dia itu mukhaffaf. Kalau dia terjadi terjadi tasdid atau idgham, itu dia masuk ke musaqqal. Jadi selain dari idgham ya, selain dari idgham, terjadi idgham atau terjadi tasdid tadi itu bukan musaqqal tapi mukhaffaf. Muhafaf Jadi yang diidghamkan maksudnya. kenapa? Yang diidghamkan tadi yang dimaksud. Yang musaqqal terjadi idgham. Ya. Terjadi idgham atau tasdid, itu yang musaqqal. Ya. Nah, selain dari Ya. idgham, gampangnya selain dari idgham, kalau nggak terjadi pengidghaman atau tasdid di situ dia masuk ke mukhaffaf. Sampai ke terjadi ikhfa pun sukun ikhfa itu masuknya ke mukhaffaf gitu. Mukhaffaf ya. Gampangnya. Dan hurufnya tadi malam sempat kita sempat kita singgung sedikit, itu ada berapa huruf yang di Fawatihus Suwar, Pak? Ada 6. Ada 8. Kalau hurufnya itu ada banyak, Pak. Huruf pembuka ayat di Fawatihus Suwar itu, kalau yang jadi mat lazim, mat musaqqal itu ada 8, betul. Ada 8 huruf, ya. Namun kalau secara keseluruhan huruf yang dipakai dalam Fawatihus Suwar atau huruf-huruf muqatta'ah itu ada 14. Ada 14 huruf ya. Ada 14 huruf. Kalau nggak salah tadi malam sudah sempat kita ini ya. Nggak nempel. Ada 14 huruf. Belum nempel. Ya, kalau tadi malam Fawatihus Suwar sih ada 8 tadi malam dicatat. betul. Iya. Kalau yang masuk ke matnya, masuk ke mat lazimnya, yang terjadi mat lazim di dalam huruf, saya salahnya mendahulukan yang ini. Harusnya saya bilangnya itu ya, keseluruhan huruf-huruf pembuka ayat atau huruf-huruf muqatta'ah atau Fawatihus Suwar itu ada 14. Harusnya dibuka dulu dari itu ya, dari itu ya harusnya. Jadi saya semalam memang mendahulukan mat lazimnya, jadi belum menyebut keseluruhan ayat surah atau keseluruhan hurufnya. Jadi total keseluruhan huruf-huruf muqatta'ah atau Fawatihus Suwar atau huruf-huruf pembuka ayat dalam Al-Qur'an itu ada 14 huruf. 14 huruf
yaitu huruf-hurufnya sod, ya, sod, lam, ha, ya, sod, lam, ha, sin, ha, ya, ro, alif, mim, nun, qaf, to, ain, dan kaf. Jadi 14. Jadi dari keseluruhan huruf hijaiyah itu terpakai separuh, ya, terpakai separuh di huruf-huruf muqatta'ah atau fawatihus suwar atau huruf pembuka ayat, ya, pembuka surat bukan pembuka ayat, maaf. Nah, jadi itu ada 14. Namun yang masuk ke yang jadi mat itu ada 8 saja. 8 yang jadi mat lazim maksudnya, ya, maaf. Yang menjadi masuk ke dalam mat lazim itu ada 8. Baik mat lazim mustaqol maupun mat lazim mukhaffaf itu ada 8 yang Pak Adin catat, ya, Pak Memen catat tadi malam, yaitu kaf, mim, ain, sin, Lam, mim, ain, sin, lam, to, nun, nun, qaf. nun, qaf, dan sod. Nun, qaf, dan sod itu ada 8. Sisanya kemana? Sisanya itu ada dari 14 itu, sisanya ada 6, ya. Sisanya Iya. yang 6 itu masuk ke mad, apa namanya, mad tobi'i harfi. Masuknya ke mad tobi'i harfi. Harfi. Oh. Ya, Huruf. bukan 6, bukan 6 harokat yang masuk ke mad tobi'i harfi, tapi 5. 5 masuk ke mad tobi'i harfi karena dia 2 harokat, jadi mad tobi'i. Sementara alif yang sempat kita singgung juga tadi malam, alif Ya, itu enggak 1 harokat saja, ya, alif 1 ya. harokat. Ya. Jadi dia enggak disebut Nggak mat, masuk enggak mat. terjadi, enggak dipanjangkan. Jadi menyebut seperti hurufnya aja seperti biasa, alif gitu kan, enggak disebut mat. Jadi yang masuk ke mad tobi'i itu hanya 5 huruf, ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahamin, ya. Kalau praktek kita sudah alhamdulillah sudah lumayan, ya. Baik, kita latihan lagi, masuk ke latihan lagi. Pak Adin, boleh dibaca ulang, Pak, yang tadi malam sampai ke ayat yang ketiga, Pak. Ya, Pak Ustadz. Dari ayat berapa, Pak Ustadz? Dari awal, dari awal. Oh, dari awal. Insya Allah nanti kalau kita ada waktu lagi kita sambung. Insya Allah nanti kalau kita ada waktu lagi, masih ada waktu, kita sambung sedikit nanti. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Tilka ayatul kitab. Walladzi unzila ilaika min rabbikal haqq walakinna aksyaran nasi la yu'minun. Allahul ladzi rafa'a samawati bighairi amadin tarawnaha
ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يدبر الأمر يفصل آيات لعلكم بلقاء ربكم يدبر الأمر يفصل آيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Gimana menurut Pak Memen gimana? Soalnya Pak Adi memang bagus, lebih bagus dari saya. Saya belum bisa nyimak itu sama ini karena ya tadi itu faktor pendengaran itu, makanya kalau saya suka di ini tuh karena memang jadi dari faktor pendengaran itu nggak mendukung. Mungkin ketenangan ya Pak ya, ketenangan, Iya. rileksnya, santainya. Sebetulnya sudah paham secara hukum, sudah paham, namun ya itu dalam beda teori, beda di praktek terkadang ya. Kecenderungan kita karena ya bisa juga karena faktor kita, banyak faktor lah. Bisa mata, bisa pendengaran, bisa ingatan, nggak sinkron dengan apa yang kita praktekkan gitu, nggak seiring sejalan. Terkadang maunya kita begini, arahnya mulut begini, jadi nggak sinkron. Itu bisa terjadi karena itu. Pertama yang masih ada sepertinya karena kalau semalam mungkin karena bacanya per ayat ya. Jadi lebih terkontrol kalau yang tadi malam. Makanya saya pengen lihat di sini tadi kalau bacanya panjang terus ternyata beda hasilnya. Beda hasilnya. Lebih bagus yang ketika terkontrol. Per ayat, apalagi setelah dicoba dijelaskan dan baru dibaca itu lebih terkontrol lagi. Ada yang Misalnya nyontoin sih Pak Ustadz. Kenapa? Iya, kalau yang per ayat itu ada yang nyontoin, jadi Iya, bisa jadi jadi. lebih terkontrol. Betul banget. Betul banget. Jadi Jadi di kita alif, bisa ngikutin. di alif tadi sempat kita sebut pertama dia satu harokat ya, itu sudah satu harokat betul. Namun apa namanya sifatnya karena kita menyebutkan satu ayat satu huruf di dalam Fawatihus Suwar itu hamzah, lam dan fa, seperti yang kita sempat bahas sedikit ya tadi malam ya. Hamzah, lam, dan fa. Hamzah berharokat fathah, lamnya berharokat kasroh, fa-nya sukun, alif.
alif, Alif. alif. Nah, jadi fa-nya sukun. Ketika fa disukunkan, itu dia rokhawah. Ya, sifatnya rokhawah. Jadi Oh. alif, 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 af, af, if, uf, alif. Gitu. Kalau di mat lazimnya tadi sudah masuk, sudah betul. Alif, lam, mim, ro. Ro-nya 2 harokat. Itu tadi sudah betul. Namun alifnya saja kalau kita harus detail dan harus teliti ada rokhawah di fa-nya. Itu satu. Terus di yang sempat juga kita bahas apa ikhfa-nya. Ikhfa-nya sebetulnya dari yang awal dulu memang sudah ada perbaikan. Namun kalau dibilang sudah sempurna belum gitu. Masih dalam rangka perbaikan, masih on the way lah ya, on the way gitu ya. Terus tadi juga karena kurang kontrol, Pak Adin mirrob bikal haqqa. Haqqa. Mirrob bikal haqqa. Karena berhenti di situ atau wakof di situ. Huruf qaf itu paling nampak kolkolahnya. Apalagi dia ada tasdid. Terjadi kolkolah kubro di situ. Pak Adin nggak pakai kolkolah kubronya ketika berhenti. Jadi kan tadi berhenti di situ ya, wakof di situ ya tadi ya. Ilaika mir rabbikal haqqo. Haqqo. Nah, kalau berhenti, kecuali kalau wasol atau tidak berhenti. Itu tadi salah satunya lagi. Amadil ini juga sudah lumayan, namun ya sama dengan ulzilal. Ulzilal itu hampir sama. Jadi masih butuh sedikit perbaikan ya. Kalau zai masuk ke ikhfa ausat. Kalau zai, kalau ta masuk ke ikhfa apa namanya a'la atau akrob ya itu bedanya ta dan zai. Ikhfa-nya ada ausat, ada a'la atau akrob ya itu beda. Kalau ausat itu seimbang ya seimbang gunah dan ikhfa-nya, gunah dan dengungnya, gunah dan samarnya berimbang. Sementara ta itu lebih dominan ke apa namanya samar atau ke Ya. ikhfa-nya itu a'la. Itu ya satu. Terus ada lagi tadi itu di sini agak kacau tadi ya. Memang tadi malam juga sempat agak kacau sedikit ya. Pas di sini. Tsummastawa 'alal arasy wasakhkharash syamsa wal qamar. Nah, di sini sedikit terjadi kusut tadi di sini sedikit ya. Gitu. Terus selanjutnya kalau di sini sudah lumayan kullu yajri li ajalim musamma ini sudah betul. Ah, di sini juga terjadi sedikit tadi yudabbirul amro yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum. Makoknya matnya, masalah mat. Ya itu makanya maka menurut saya itu karena kurang kontrol bedanya karena semalam per ayat jadi lebih pendek dan sudah kita apa namanya merojaah, sudah kita ulang-ulang jadi memang lebih bagus yang tadi malam ya kontrolnya karena semalam kan cuma pendek-pendek satu ayat bahkan di ayat yang ketiga kita putus-putus jadi memang lebih terkontrol lebih rapi lagi. Tuh, dan di sini juga penahanan gunah musaddadahnya di ayat yang ketiga itu yughshil lailan nahar yughshil lailan nahar. Nah, di sini juga tadi penahanan
perlu ditambah lagi. Yang lainnya sudah cukup bagus ya. Jadi ada beberapa tempat lah yang memang butuh dikontrol lagi. Perlu dikontrol. Mau coba sekali lagi, tenang, tarik nafas, dan ingat, boleh Pak Adin, silakan. Baik, Pak Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Ra. Panjang. Tilka ayatul kitab walladzi unzila ilaika min rabbikal haqq walakinna aksyaran nasi la yu'minun. Allahul ladzi rafa'a as-samawati bi ghairi amadin tarawnaha summa istawa 'alal 'arsyi wa syakhkhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma yudabbiru amra yufassilu ayati la'allakum biliqa'i rabbikum yufassilu ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Wa huwa alladhi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli samarati ja'ala fiha zawjaini wa min kulli samarati ja'ala fiha zawjaini ya, zawjaini isnain yushil laylan nahar inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Sudah berkurang, alhamdulillah. Berkurang yang tadi dikoreksi, koreksiannya sedikit berkurang. Namun masih ada yang tertinggal sedikit. Kalau di masalah makhorijul itu memang butuh waktu ya, masih butuh waktu itu, dan butuh lebih teliti lagi kita dalam mengkaji ya, mengoreksinya lebih teliti. Nggak bisa langsung banyak-banyak gitu. Itu nanti mungkin bisa kita lihat per hurufnya, terus kita terapkan di surat apa. Nanti misalnya huruf zai misalnya, kita ulang-ulang tuh yang surat ayat yang ada huruf zai-nya. Nanti nggak bisa kita baca langsung banyak gitu ya. Kalau untuk huruf, terus kita mungkin latih lagi latihan makhorijul hurufnya, khusus di makhorijul ya, dan sifat itu nggak bisa kita latihan baca langsung banyak begitu, kita nggak dapat koreksiannya kalau kita langsung baca surat yang panjang gitu kan, nggak bisa.
Ini masalah makhorijul butuh salah satunya dal. Tadi dal. Dal ada kebocoran atau ada hamet. Padahal huruf dal kalau kita tinjau lagi, lihat lagi di sifat ya, itu nggak ada hames dia. Dia siddah ya, siddah, qalqalah, terus lagi jahar ya. Jadi huwal ladzi maddal. Jadi saya jangan sampai ada kebocoran napas lah. Maksudnya ada kebocoran napas. Jadi mad maddal. Jadi andai kata kita berhenti di situ, itu terjadi qalqalah kubro, nggak bakal bocor ada hamas, nggak bakal ada rokhawah. Jadi madda 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 kalau seumpama kita berhenti di situ yang di awal ayat yang ketiga ya awal ayat yang ketiga betul wa huwal ladzi maddal ar itu tebal dibaca tafkhim ya ar maddal ardo sama-sama tebal ro tebal do-nya juga do-nya juga tebal karena istilah maddal ardo wa ja'ala fiha ain juga jangan lupa wa ja'ala fiha rawasiya wa anharo. Di situ ya dal tadi dan do termasuk juga. Dan satu yang pasti nampak banget Pak Adin tadi zaujaini nain. Wakof di situ. Wakof di situ tadi. Jadi itu masuk ke mat apa Pak? Mat itu. Mat, aduh. Zaujaini nain. Pak Adin tadi kalau masih ingat Ya, zaujaini itu mat ini. Mat, aduh ya Allah. Kalau hurufnya apa tuh? Hurufnya apa? Nun, fathah. Ya itu kan dibaca I ya. Ya sukun itu kan dibaca I. Dan Aduh. sebelumnya huruf berharokat fathah. Sebelumnya huruf berharokat fathah, terus ketemu ya. Satu lagi ketemu waw. Ya. Dua huruf itu kalau sifat apa sifatnya? Maksudnya Pak Ustadz yang mana? Yang Yang tadi. ini. Ya ini senain. Gitu. Iya. Sifatnya apa tuh? Hurufnya huruf apa? Yang lembut, yang lunak, yang lentur. Ya dan lin. Jadi Ya Madlin, ini Madlin. jadi iya dan waw sebelum huruf iya dan waw sukun itu berharokat fathah itu yang disebut sifat menghasilkan sifat lin. Ya, jadi dua huruf itu ya dan wawnya hurufnya itu lunak atau lentur, makanya disebut lin ya. Jadi sifat hurufnya lin. Jadi namun ketika Pak Adin wakof di situ dia jadi mat. Jadi mat lin itu sama dengan mat arid li sukun. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Kalau Pak Adin yang sebelum-sebelumnya tadi ketika wakof itu atau di akhir ayat matnya sampai 6 harokat, ya kudu 6 harokat juga gitu. Kalau tadi hampir nggak ada mat. Zaujainis nain ketika wakafnya mungkin juga satu napas, kedua juga sempat lupa juga mungkin ya. Ketika wakaf dia mat jadi ingat sih Pak Ustadz. Ya. Madlin tuh apa ada Madlin. Cuman ya napasnya pas-pasan. Gitu ya. Itu salah satu koreksi juga ya koreksian. Terus kalau masalah huruf itu ingat ketika di mana tadi itu karena nah di sini waming bukan di mana tadi itu. Jadi itu tadi ada tadi yang di ujung lidah itu kurang itu dengan nya. ya Yang ini mana banyak dia ya.
Ini Itu wa min kullis ya, samaroti. ya, waming kulit. Jadi tak di ujung lidah terus ditasdidkan. As as waming kulit samaroti ja'ala fiha zaujaini nain. Terus di mana lagi itu ada, jadi di situ pokoknya ada sa, zai juga termasuk, do dan dal. Dal secara huruf biasanya nggak pernah ini, tapi ketika di sini tadi ketika dia apa Ini di namanya? ayat kedua tuh Pak Ustadz. Banyak Hmm. Allahul ladzi rafa'as samawati bi ghairi amati Oh iya. tarawnaha summastawa 'alal arsy. Ya, di sini juga termasuk itu ya. Summastawa alal arasy wasakhkhorosh syamsa wal qamar wasyakhkhorosh syamsa wal qamar. Itu butuh kefasihan itu. Betul-betul tertunjuk kita tuh kayak kerja keras itu di situ di ayat situ ya, di ayat itu. Jadi sa tipis ada sya yang tafasi ya, dan sa biasa yang Oh, itu terus kho juga. Nah, di situ ya yang butuh kerja keras tuh betul-betul dia seolah-olah kita fasih, betul-betul harus difasihkan di situ ya. Walaupun semuanya juga memang harus difasihkan, namun di sini lebih nyolok gitu loh, lebih apa kelihatan karena sifat-sifat hurufnya yang memang ada tafasyi di situ ya. Ada kho itu yang halki yang paling atas itu. Jadi memang butuh kerja keras di situ ya. Nanti insya Allah kalau sudah itu bisa di apa simak ulang ya Pak ya. Insya Allah baik Pak bisa Ustadz. disimak ya. Oke Pak Din, cukup dulu, istirahat dulu sebentar. Pak Memen silahkan Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
yatafakkarun. Kalau gimana Pak Adin? Nyimak nggak? Eh, bagus sih, Pak Ustadz. Bagus ya. Iya, Alhamdulillah. ringan. Ringan ya. Jadi ya itulah kita di sini sama-sama belajar ya. Ya. Belajar, mudahan ada manfaatnya. Jadi di samping ke kalau dibilang kurang teliti, kurang fokus, mungkin sedikit kita bisa maklum ya, karena kadang-kadang sebetulnya tahu cuman kelewat lah, kelewat. Ya, walaupun tetap nggak boleh sebetulnya karena takutnya ya itu tadi lahan yang kita sempat bahas, jadi kesalahan dalam tilawah itu kan lahan ya, lahan jali, lahan kopi ya, kalau lahan kopi masih bisa dibilang ringan dan nggak merusak makna gitu kan. Namun yang bahaya yang kita lagi upayakan untuk dihindari itu lahan jalinya ini gitu ya. Eh ada tetap beberapa tempat yang kelewat pun ada. La'allakum yang kelewat la'allakum filiqo ini kelewat nih. Ikhfa tafawinya kelewat tadi. Yang lain sebetulnya kalau dibandingkan dengan yang kemarin-kemarin yang lalu-lalu Pak Memen lumayan bagus di sini tadi, nggak terlalu banyak yang dikoreksi ya, seperti biasanya aja gitu, paling ya ada huruf kayak Tensi dalam ini tuh eh, panjangnya ketika nahan di idgham, nahan di ikhfa mungkin. iya itu Eh, nggak konsisten nggak istiqomah lah ya, nggak sama semua paling ya. Terus satu di awal tadi saya lupa juga di awal itu di a'udzubillahi minasyaitonir. Sya itu ingat sya ya, sya ingat tuh ya. Syaitonir. Ro-nya juga ada tasdid. Nirrojim. Nah, di basmalahnya itu ha ingat itu rokhawahnya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rah, rahmanirrahim. Ingat ya. Lanjut lagi, saya coba. Alif, alif, lam, mim, ro. Ya, jangan panjang-panjang, dua harokat. Dua harokat. Tilka ayatul kitab. Walladzi unzila ilaika mir rabbikal haqqu walakinna aktsaron nasi la yu'minun. Aktsaron nasi la yu'minun. Yang jadi kita ingin tadi simak ak-aknya itu ada hamas ya. Ya ak sa-nya itu di ujung lidah. Aksaron nasila yu'minun. Allahul ladzi rafa'as samawati bi ghairi amadin tarawnaha mastawa mastawa alal arshi wa sakhkhara syamsa wal qamar kullu yajri li ajalim musamma yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun.
wa huwallazi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli samarati wa min, nah di sini ikhfa-nya kaf ya, wa min tipis dia di istifal bukan qaf, beda kalau qaf wa miyom tuh qaf, tapi di sini kaf. Wa min kulli samarati ja'ala fiha zaujain, atau di tadi tempat Pak Adin zaujaini nain kan. Wa min kulli samarati ja'ala fiha zaujaini nain zaujaini naini yushil lailan nahar inna fi dzalika la ayatil liqaumi. Nah ini ingat Pak, satu Pak Memen liqau ya, ingat ya. La ayatil liqaumi yatafakkarun. Ya kurang lebih memang itu boleh diulang Pak, boleh Pak, pelan-pelan santai aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Tilka ayatul kitab walladzi unzila ilaika mir rabbikal haqqu walakinna aktsarun nasi la yu'minun. Allahul ladzi rafa'as samawati bi ghairi amadin tarawunaha summa stawa alal arsy wa sakhkhara syamsa wal qamar Kulun yajri li ajalim musamma yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار زوجين اثنين يغشي الليل النهار Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ya, sepertinya masih mending yang tadi Pak Memen. Ya, sepertinya masih mending yang tadi Pak. Ya. Ini malah ada yang nambah mat, ada 2 tempat nambah mat. Nambah mat ada inna, nah, itu 1, terus ada lagi tadi di si itu ada nambah mat lagi walaupun nggak sampai 2 harokat. 2, terus apa lagi tadi itu? Di ayat yang di ayat kedua Ustaz. La'alakumnya sama dengan yang tadi, hilang lagi apa namanya ikhfa safawinya.
la'allakum biliqa. Di rabbikum. Iya, itu hilang lagi. Tapi nah ini aja Pak, nanti disimak ulang aja ya. Insya Allah nanti kalau sudah ada Yang nanti mana? jadi lebih lebih Alah, lebih 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 apa lebih diteliti lagi nanti ada masih beberapa tempat. alakum. Ketinggalan apa gimana? Tak ulang Ustaz, Apa? kalau gitu yang kedua ya Ustaz. Mulai ayat Apa? yang kedua. Oh, boleh, boleh, boleh. Allahu alladzi rafa'as samawati bi ghairi amadin tarawna thumma stawa ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. Ya, sudah lumayan Pak ya. Nanti insya Allah disimak lagi nanti lebih teliti. Kita sambung satu ayat lah ya. Coba sambung satu ayat. Wafil Lanjut. Pak Adin coba Pak di situ Pak. Dari wafil ardi ke ayat yang keempat. Wafil ardi kita mutajawiratun wa jannatum min a'nabin wa ja'un. Baik, sebentar Pak, sebentar Pak. Di sini memang agak itu ya, agak tingkat ininya lumayan di sini. Ini banyak idgham gunnah, ya idgham gunnah, idgham gunnah dan ikhfa di situ ya. Iya, padat ini. Iya. Wa fil ardi qita'um. Ya, jadi wa fil ardi qita'um mutajawiratu wa jannatum min a'nab. Boleh berhenti di situ ya. Sekali lagi. Wa fil ardi qita'um mutajawiratu wa jannatum min a'nab. Jadi di sini bukan bukan tapi dari A dulu. Tapi nggak begitu juga. Maksudnya ketika jangan dipanjangin juga. Jadi jadi bukan kalau gitu jadi mat dia. Jadi kalau dipanjang, cuman itu hanya praktek memperjelas makhrajnya aja, gitu. Boleh Pak, coba sampai di situ tadi. A'nab sampai di situ. Wa fil ardi qita'um. Sebentar. Toknya nggak panjang ya. Qita'um. Iya, betul, betul. Qita'um. Ya. Wa fil ardi qita'um mutajawiratun wa Roknya. Mutajawiratu. Iya. Wa fil ardi qita'um mutajawiratun wa jannatum min a'nab. Iya. Boleh sekali lagi Pak, lebih mantap lagi. Wa fil ardi qita'um mutajawiratun wa
jannatum min a'nab. Iya, sudah lumayan. Pak Memen, silakan. Wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatum min a'nab. Jannya ada matobi'i hilang satu, ya matnya Ulang. hilang satu. Di sini harus Wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatum min a'nab. jadi di ayat ini Pak, kalau kita mau main nada, mau main nagom, misalnya dilagukan, ini enaknya kalau yang banyak-banyak idgham, banyak-banyak ikhfa, nggak bisa buru-buru malah. Yang buru-buru itu kalau matnya kurang, idghamnya nggak ada, namun kita harus fokus di hurufnya, harus betul gitu ya. Namun di sini malah kita agak nyantai. Nah, coba ulang lagi saja. Iya. Wa fil ardi qita'um mutajawiratun wa jannatum. Wa fil ardi qita'um mutajawiratun wa jannatum min a'nab. Iya. Paling pembenahan tetap di makhorjul ya. Jadi do de misalnya. Wa fil ardi qita'um qiyaqiyah. Wa fil ardi qita'um mutajawiratu wa jannatum min a'nab. Boleh kali lagi. Wa fil ardi qita'um mutajawiratun wa fil ardi qita'um mutajawiratun wa fil ardi qita'um mutajawiratun wa jannatum min astagfirullah. Wa fil ardi qita'um mutajawiratun wa jannatum min a'nab. Satu, dua yang rawan, tiga yang rawan dari bacaan barusan Pak Memen. Di-nya itu diayun atau dipanjangkan sedikit walaupun nggak sampai 2 harokat. Namun justru di hunah-hunah ini ada beberapa tempat yang kurang nahan. Namun di itu agak nahan, agak dipanjangkan. Po juga 2 kali di awal juga po itu agak diayun. Padahal di situ nggak ada ma. Wafil ardi qita'um Wa fil mutajawirat. ardi qita'um Wa fil ardi qita'um mutajawiratun wa jannatum min a'nab. Oke, cukup. Ini yang terbaik, yang ini yang terakhir. Walaupun mungkin unah-unahnya aja lebih gitu. Tapi sudah ada, sudah ada. Ya, kita lanjut dulu. Wajannatum min a'nabi wa zar'u wa nakhilu sinwanu wa ghairu sinwan. Di situ wajannatum min a'nabi
wa zar'u wa nakhilu sinwanu wa ghairu sinwan. Pak Adin, silakan. وجنات من أعناب وزرع ونخيل وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. Iya, cukup bagus, Pak. Sudah cukup bagus. Ya, Pak Memen. Wajannatum min a'nabin wa jar'un wa na'ilun sinwan wa ghairu sinwan. Oke. Secara panjangnya matnya sudah lumayan. Namun dari yang pertama tadi Pak Memen ya, dari yang pertama, dari yang di atas maksudnya, ayat-ayat yang di atas tadi, di huruf zai nggak bisa itu ya, belum bisa kita benarkan gitu untuk zainya. Jadi masih jar apa biu wajar wanahi, jadi masih kita condongnya ke jim. Huruf zainya lebih condong ke jim, sama dengan yang di atas tadi. Fiha zaujaini nain, semuanya masih sama tadi. Sama jauh jainis masih jim semua terdengar. Ulang saya coba lagi. Wajannatum min Sebentar. Wah, ini malah ngebut nih. Wajan natum, naknya hilang. ya. Wajannatum min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwan wa ghairu sinwan. Iya, cukup. Sudah ada itu. Ya, ini harus harus betul-betul diperhatikan ketika ada huruf zai. Ini bukan masalah nggak bisa sebetulnya, masalah Iya. kebiasaan. Terbiasa dengan pelafalan yang kurang pas ya, yang nggak betul. Itu aja sebetulnya. Iya. Kenyataannya kalau dipraktekkan dan dicoba gitu dengan makrot yang sesuai, yang harusnya itu bisa. Ternyata bisa gitu. Cuman karena sudah terbiasa. Kita lanjut dulu. Wa ghairu sinwani yusqa bima'i wahidi wa nufaddilu ba'daha. Lagi. Wa ghairu sinwani yusqa bima'i wahidi wa nufaddilu ba'daha. Pak Adin. Dari wa ghairu, iya. Iya. Wa ghairu sinwan وخير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها. Ya, jadi di sini Pak sedikit bod dan ainnya ya. Wahidi wa nufaddilu ba'daha ain ba'daha. Itu aja. Coba sekali lagi.
Wah, wahid wa nufaddilu ba'daha. Pak Memen, silakan. Dari wa ghairu sinwani. وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها Pokoknya nggak ada mat. ini salah. وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها Ya. Wa ghairu sinwani yusqa bima'in wahidin wa nufaddilu ba'daha. Sekali lagi boleh? وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها Ya. Oke, ingat yang nggak ada mat jangan sampai di ayun walaupun sedikit ya. Ini tadi hampir bo-nya yang terakhir hampir Iya. agak kepanjangan ya walaupun sedikit ya. Ulang Jadi, Ustaz ya. oke. وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها Oke, cukup. Lanjut. Wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul. Lagi. Wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul. Pak Adin. Wahid wa nufaddilu ba'daha. Dari mana Pak Ustaz? Wahid. Ya, Dari betul, wa betul. nufaddilu. Ya, betul. Ya, betul. Wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul. Jadi dia dot ini sama halnya dengan walab itu walab dolin ya al-fatihah itu. Sifat istitolahnya paling sangat jelas ketika dia di di tasdid ya. Jadi walau kalau kita sering dengar yang imam yang bagus bacaannya tuh walau 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 dolin walau kayak seolah-olah itu walau dolin jadi sama juga di sini wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul. Nah, jadi sempurnakan ketika dia ditasdid itu penekanan ketika dia ditasdid sempurnakan makhrajnya, posisinya. Karena dia itu huruf dot itu yaitu bertemunya sisi lidah kiri kanan dengan gigi geraham atas. Jadi lekat dulu dia baru kita lepas gitu. Jadi kan seolah-olah itu berat gitu ya. Memang terdengarnya berat walau walau do. Nah, seperti itu kurang lebih. Coba lagi ya Pak Ustaz. Oleh Wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul. Oke, cukup Pak Memen. ونفضل
doha ala ba'dil fil ukul. Oke, cukup. Inna fi dzalika la ayatil liqaumin yaqilun. Pak Adin. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun. Oke, cukup Pak Memen. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yaqilun. Sekali lagi qafnya sama ainnya yaqilun, yaqilun. Coba disempurnakan di situ. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yaqilun. Oke, qafnya hati-hati qafnya yaqilun. Kalau dia enggak sama qafnya seperti huruf K. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yaqilun. Oke, cukup. Untuk malam ini kita cukupkan dulu Pak ya. Baik, Pak Ustadz. Pertemuan mendatang bisa kita sambung lagi di bahasan-bahasan yang lain. Mungkin nanti ada ketika latihan sendiri, murojaah sendiri ada yang perlu dipertanyakan, ada yang masih belum begitu paham, siapin nggak apa-apa. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya gitu. Jadi materinya nggak mesti saya nih yang kira-kira dibutuhkan aja, boleh nanti request lah. Nanti biasanya kita request, kita bahas bareng-bareng gitu ya. Jadi ketika murojaah sendiri ini perlu penjelasan yang lebih lagi, masih ada yang kurang, mungkin nanti disiapin aja. Insya Allah kita bareng-bareng lah ya, bareng-bareng kita coba cari pertemuan kita selanjutnya nanti dengan saya di malam ini ya, malam Sabtu besok Insya Allah Ustadz Wiji malam Kamis ya, malam Jumat ya. Kalau nanti disambung aja, dilanjut aja dari ayat yang ke-5 berarti 5 sampai selanjutnya. Iya betul, ke-5. Oke, kita cukupkan, sudah jam 10 lewat. Kita cukupkan di sini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul masjid. Alhamdulillah Rabbil alamin. wa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf barangkali terlalu mungkin ada kesalahan baik penyampaian dalam bertutur kata maupun keterbatasan saya, ada yang hilaf, ada yang kelewat mungkin atau ada yang berlebihan. Mudah-mudahan ya diampuni. Kebenaran hanya dari Allah semata, kesalahan dari saya pribadi barangkali ada yang berlebih, ada yang kurang ya. Ada yang hilaf ya, terlewatkan atau ada yang lupa gitu ya. Selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bimbingannya Pak Ustadz. Sama-sama Pak Adi. Sehat selalu. Amin, sama-sama. Mudah-mudahan Bapak-Bapak sehat semua. Amin.